Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Ih, nggak semangat, ayo. Siang. Ulang, selamat siang anak-anak. Oke. Gimana kabarnya, baik? Baik ya, alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Nggak ada. Oke. Pada kesempatan hari ini, mungkin Bapak akan memberikan layanan bimbingan kelompok, tapi sebelumnya Bapak akan memimpin doa biar kita proses layanan bimbingan kelompok berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Oke, sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, mungkin lebih bagusnya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari anggota kelompok, silahkan dari urut yang sebelah kanan saya sampai ke sebelah kiri saya. Mungkin dari Mas Dava, silahkan. Permisi, perkenalkan nama saya Dava Satya Pratama dari SMA Negeri 1 Kartasula, kelas F3, 12 F3. Oke, yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Alia Rahmat dari kelas 12 F1. Oke, yang sampingnya? Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas F9. Oke, yang lain? Saya Safina Marta dari kelas 12 F8. Oke, sudah semua udah hafal semua? Saya udah hafal nama-namanya ya. Mungkin sekarang untuk lebih kenal lagi, mungkin di sini Bapak akan memberikan ice breaking yang tentunya melatih konsentrasi anak-anak sekalian. Ice breakingnya apa? Yaitu perkenalan, tapi nanti disambung perkenalan dari yang pertama. Contoh, Mas Dava memperkenalkan diri, terus Mbak Alia memperkenalkan diri, tapi sebelumnya ada Mas Dava di situ, nama Mas Dava di situ. Contoh, perkenalkan nama saya Dava, perkenalkan nama saya Alia. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, silakan dari Mas Dava dulu. Perkenalkan nama saya Dava. Terus sampingnya? Perkenalkan, nama saya Dava. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmat. Terus? Perkenalkan, nama saya Dava. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmat. Perkenalkan, nama saya Alia Dia. Oke. Perkenalkan, nama saya Dava. Nama saya Alia Rahmat. Nama saya Alia Dia. Nama saya Safina Marta. Oke, udah jelas ya semua? Oke. Selanjutnya mungkin di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dulu dari layanan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa sih? Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah proses layanan yang dilakukan oleh beberapa siswa peserta didik, terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, terus kemudian di dalam suatu bimbingan kelompok itu ada pembahasan mengenai topik yang akan dibahas. Contohnya semisal topik yang tentunya Bapak akan bahas yaitu tentang kedisiplinan. Nah, itu juga salah satu topik, salah satunya di layanan bimbingan kelompok. Itu. Terus kemudian layanan bimbingan kelompok itu sendiri di dalamnya bisa melatih siswa untuk mengembangkan potensi diri. Contoh, dari biasanya pendiam ketika mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, jadi nanti bisa aktif, lebih interaktif, lebih aktif lagi gitu. Jadi nanti saling beradu argumen, beradu gagasan mengenai topik yang akan dibahas. Silakan nanti wajib berpendapat ya. Itu. Terus kemudian di layanan bimbingan kelompok itu ada asas juga, salah satunya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu apa sih? Asas keterbukaan itu adalah ketika kita mau menyampaikan suatu hal, itu harus terbuka. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu, nggak usah kamu kayak takut. Nah, jadi kita terbuka aja, nggak usah kayak nggak enak, terus ragu-ragu. Nah, itu namanya asas keterbukaan. Itu. Terus kemudian saya mau menanyakan lagi tentang terkait apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok?
Oke. Udah siap ya. Terus kemudian kalau udah siap, di sini Bapak akan menjelaskan apa sih topik yang akan dibahas dan apa tujuannya dan kenapa Bapak menjelaskan atau memberikan topik layanan bimbingan kelompok ini ke anak-anak itu ya. Oke, pada kesempatan hari ini mungkin topik yang saya bahas adalah topik tentang kedisiplinan. Anak-anak ngerasa nggak? Udah disiplin belum? Belum ya? Belum disiplin ya? Oke. Jadi maka dari itu Bapak memberikan layanan bimbingan kelompok bertema kedisiplinan ini supaya meningkatkan kedisiplinan anak-anak itu. Yang tadinya malas sekolah, yang tadinya bolos, yang tadinya berangkatnya telat, nah kayak gitu bisa lebih maksimal lagi dan lebih tepat waktu lagi. Itu. Nah, di sini yang paling unik adalah di sini Bapak akan memberikan media juga, yaitu yang bernama Unostako atau permainan balok yang berwarna dan ada beberapa angka di situ. Kalian udah tahu Unostako belum, anak-anak? Udah ya? Udah bisa cara memainkannya? Udah ya, oke. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan secara rinci cara penggunaan Unostako itu sendiri ke dalam layanan bimbingan kelompok itu. Oke, yang pertama, di permainan Unostako ini, yang pertama adalah tentunya kita bagi dulu pesertanya. Jadi nanti siapa yang main terlebih dahulu. Mungkin bisa gunting batu kertas, mungkin bisa kalau di sini itu biasanya home pimpa ya, home pimpa dan seterusnya. Nah, itu nanti menentukan siapa yang bermain duluan. Terus kemudian selanjutnya adalah ketika sudah ditentukan, nanti pemain pertama silahkan mengambil balok dengan warna kesukaannya, angka yang dia sukai juga. Contoh Mas Dava mengambil balok nomor 1, angka 1 warna merah. Nah, terus kemudian Mas Dava mengambil balok angka 1 warna merah, terus dikembalikan lagi ke atas sendiri, disusun di atas sendiri. Nah, setelah mengambil balok, Mas Dava akan saya berikan kartu pertanyaan yang sesuai dengan angka dan warnanya. Jadi kartu ini kan, kartu angka 1 warna merah ini kan sesuai dengan nomor dan angka yang berada di balok. Nah, ini di belakangnya ada kartu pertanyaan. Mungkin nanti ketika pemain yang menjabut balok, nanti Bapak akan kasih kartu berupa topik tentang kedisiplinan. Itu ya. Terus kemudian setelah Mas Dava mendapatkan kartu pertanyaan, Mas Dava akan membacakan pertanyaan yang ada di kartu. Terus kemudian Mas Dava memberikan jawaban. Kira-kira jawabannya apa? Dari pertanyaan kartu. Nah, setelah kemudian Mas Dava menjawab pertanyaan itu, yang lain wajib berpendapat. Terus kemudian ketika sudah berpendapat, ketika berdinamika kelompok sudah dilaksanakan, pemain selanjutnya mengambil balok. Contoh mengambil balok tadi kan angka 1 warna merah. Nah, itu pemain selanjutnya mengambil balok angka 1 warna yang lain. Tuh, terserah hijau, biru, nah itu terserah. Dan juga bisa mengambil angka berbeda warna yang sama, itu ya. Tuh. Terus kemudian pemain selanjutnya mendapatkan kartu pertanyaan, terus dibacakan, terus dijawab, dan peserta yang lain atau anggota kelompok yang lain wajib berpendapat, itu ya. Terus balok yang sudah dicabut disusun lagi ke atas sendiri, itu. Dah, itu ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan peraturannya nih. Peraturan yang pertama, ketika menjabut balok wajib menggunakan 2 jari. 2 jari. Jadi jangan sampai kalian 3 jari atau 4 jari atau 5 jari. Dan jangan menggunakan 2 tangan. Itu ya. Terus peraturan yang selanjutnya adalah kalian boleh mencabut balok yang sudah dicat putih. Tuh. Sesuai dengan warna yang kalian suka.
Lah nanti ketika kalian mengambil balok yang dicat putih itu, nanti Bapak akan berikan kartu yang fleksibel, yang acak. Jadi nanti warnanya hitam semua. Silakan nanti pilih salah satu. Di sini ada 5 kartu ya, 5 kartu. Jadi nanti silakan pilih dan di belakangnya ada perintah yang berbeda. Dan tentunya bukan tema kedisiplinan, ada perintah yang berbeda itu ya. Terus berikutnya peraturan selanjutnya adalah ketika balok itu roboh semua, siapa yang merobohkan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Contoh, Mbak Alia merobohkan semua balok. Lah, kesepakatan kelompok hukumannya apa? Nari, nyanyi. Nah, silakan. Itu ya. Itu peraturannya. Mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Oke, bisa langsung kita mulai? Bisa? Oke, langsung kita mulai. Silakan untuk anggota kelompok, silakan home pimpa dulu untuk menentukan siapa pemain yang awal, yang pertama. Yo, mulai. Oh ya, pertama Mbak Alia. Kedua Mas Dafa. Ketiga Mbak Marta, keempat Mbak Alia. Oke, udah siap ya? Oke, pemain pertama silahkan mengambil balok yang kamu sukai dan jangan lupa ngambilnya dari nomor 3 dari atas. Jadi jangan sampai kamu mengambil balok di atas sendiri. Ke bawah. Masuk satu ya enggak? Oke. Ini Bapak akan berikan kartu, silahkan baca yang keras. Jelaskan faktor penyebab siswa sering terlambat datang ke sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin beberapa siswa penyebabnya beda-beda. Mungkin kalau yang suka bermain game, mungkin karena game, sering main di malam hari, atau yang suka menonton film atau berbagai hal yang dia sukai. Itu karena jam pulang sekolah untuk kelas SMA itu sore, jadi kemungkinan apalagi tambahan ekstrakurikuler, jadi belum bisa ada waktu me time, jadi bisa untuk hal-hal yang dia sukai. Mungkin kebanyakan karena itu, jadi siswa-siswa itu milih jam malam untuk pengganti di pagi hari sampai sore itu. Makanya kemungkinan tidur sampai larut malam hingga tidak bisa bangun pagi. Kemungkinan itu. Untuk solusinya mungkin bisa mengatur waktu lebih tepat dan sadar akan kewajiban untuk datang sekolah lebih pagi. Oke, itu jawaban dari Mbak Alia. Mungkin dari Mas Dafa dulu, pendapatnya Mas Dafa. Setuju sih, cuman mungkin menambahkan sedikit. Mungkin nggak karena main game aja ya, mungkin orang-orang tuh bermain dengan temannya yang sebelumnya pulang udah sore, belum sempat buat hangout gitu bareng temannya, mungkin bisa keluar sama temennya gitu sampai larut malam, bahkan sampai bisa dibilang subuh dan nggak ada jam itu. Berarti kemakan di situ waktunya ya. Oke, itu jawaban dari pendapatnya Mas Dafa. Itu untuk selanjutnya mungkin pendapat dari Mbak Alia.
kedatangan telat itu bukan sepenuhnya karena pada malam harinya, tapi mungkin tiba-tiba di pagi harinya atau sebelum berangkat itu ada keadaan yang mendadak, jadi diharuskan datang terlambat. Ada ya. Oke, Mbak Marta, gimana pendapatnya? Kalau menurut saya itu kendalanya itu bisa di transportasi. Mungkin ada beberapa siswa yang pakai transportasi umum yang kemungkinan tuh sudah penuh atau ketinggalan. Saya itu jadi itu telat. Berarti nggak pasti gitu ya waktunya itu. Oke ya, bagus ya pendapatnya masing-masing. Oke, pemain selanjutnya silakan ambil. Oke, warna hijau, angka 2. Oke, silakan dibaca dan dijawab yang keras. Mengapa kita harus menaati peraturan yang ada di lingkungan sosial? Jelaskan. Kenapa? Menurut saya kita memang harus menaati peraturan yang ada di lingkungan sosial karena itu bisa menjadi pandangan orang kepada kita